Shalom, selamat malam kaum pria GKP Jemaat Tanjung Barat. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali bersekutu dan melakukan ibadah rutin kaum pria. Melalui daring ini kiranya kita tetap fokus dalam beribadah. Ibadah malam ini kita akan dilayani oleh Bapak Martin Bukit. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari KJ 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera hidupkan dalam suara, jangan sesat terasa benar, marilah segera. Semua kita benar, biar pun berlalu benar, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang berkah. Marilah kita menerima petunjuk salam. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, itu doa syukur. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kudus, Bapa yang maha baik, kami datang ke hadapan-Mu Bapa mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi kami semua, sehingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Terlebih kami juga bersyukur karena kami bisa melakukan ibadah Komisi Pria GKP Tanjung Barat secara online. Ya Tuhan, pada kebaktian ini kami memuji, memuliakan nama-Mu dan juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Martin Bukit. Kami mohon ya Tuhan, kuasai dan berikan hikmat-Mu kepada Bapak Martin Bukit, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak firman-Mu. Sertailah kebaktian kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 3. Berkumandang suara di segala kita cayamu, pada jiwa dalam bersama kita
kaum pria yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita bersatu hati datang kepada Tuhan agar Tuhan akan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga kita mampu memahami, mampu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan pada pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Baik, mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pernyataan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kerinduan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh hadir, kami boleh mengikuti akan kebaktian ini Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan pemahaman, pengertian kepada kami, agar melalui firman Tuhan kami dapat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkanlah hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku kaum pria yang dikasihi Tuhan, selamat malam dimanapun kaum pria berada pada malam hari ini. Kita bertemu kembali. Shalom. Shalom. Kebaikan kita pada malam hari ini tentu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, karena Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kiranya kebaikan kita pada malam hari ini memberikan semangat baru kepada kita untuk terus kita berkarya bersama dengan Tuhan. Saudaraku kaum pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak untuk membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-23. Demikian kata firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih berbahagia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku kaum pria yang dikasihi Tuhan,
tema renungan kita pada malam hari ini, hidup dalam kasih persaudaraan. Saya ulangi kembali, tema untuk renungan kita pada malam hari ini adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Saudaraku kaum pria yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan ini saya mulai dari latar belakang dari surat 1 Petrus ini. Surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Orang-orang Kristen pada saat itu di sana sedang dan akan menanggung penderitaan oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Maka surat ini mengingatkan kepada mereka, orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil itu, agar mereka tahu bahwa mereka akan mengalami penderitaan sama seperti Yesus Kristus menderita bagi mereka, orang-orang Kristen yang ada di sana. Di dalam penderitaan yang sedang mereka alami dalam kehidupan mereka, penulis juga menyampaikan, menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di sana tentang bagaimana memperlakukan sesamanya dan juga memperlakukan orang-orang lain yang tidak menerima keberadaan mereka dengan cara hidup mereka yang baru ini. Saudara, inilah yang menjadi latar belakang dari surat Rasul Petrus ini untuk kita ketahui. Kalau kita melihat dari latar belakang ini, ada 2 poin yang penting yang disampaikan kepada kita, ya. Pada waktu itu memang disampaikan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, tetapi berita ini sekarang sampai kepada kita. Nah, 2 bagian penting, 2 poin yang tadi saya sampaikan di dalam latar belakang surat Petrus ini mengingatkan kita yang sifatnya, yang pertama sifatnya mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di sana. Lalu yang kedua adalah menasihatkan. Jadi 2 poin itu. Pertama adalah sifatnya mengingatkan, yang kedua sifatnya menasihatkan orang-orang Kristen yang ada di sana, dan itu juga termasuk kepada kita saat ini di sini. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kaum pria, itulah yang tergambar dalam Petrus 1 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-23. Saya ulangi, 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Bagian inilah yang diungkapkan, bagian yang sifatnya mengingatkan dan sifatnya yang menasihatkan. Baik, kaum pria yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 17 atau bagian dari ayat 17, di sana dikatakan bahwa kita orang-orang percaya hanya hidup sebagai sementara. Saya baca ya, bagiannya saja. Saya ulangi, selama kamu menumpang di dunia ini, artinya sifatnya kita sementara, kita menumpang. Kehidupan kita ini di dunia ini hanya menumpang, sifatnya sementara. Lah, kalau memang sifatnya sementara, kalau memang sifatnya menumpang, berarti di mana dong tempat kita? Kan seperti itu, ya. Tempat kita adalah di sorga. Tempat kita adalah hidup yang kekal di sorga.
Bagian itulah yang diingatkan oleh Petrus ini kepada kita. Siapa sih kita ini? Kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara, ya. Status kita ini numpang, ya, jadi status kita numpang. Kalau numpang sementara, jadi ada tempat kita yang sudah Tuhan siapkan. Kita ini adalah bagian surgawi, hidup yang kekal. Inilah bagian yang menguatkan orang-orang yang di sana, dan juga sekarang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hidup kita sesungguhnya itu nanti ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita lihat lagi di ayat yang berikutnya, di situ dikatakan kita telah ditebus. Di ayat yang ke-18 dan yang ke-19, kalau kita perhatikan di sana ada kata-kata bahwa dinyatakan bahwa kita ini telah ditebus. Nah, kalau kita sudah ditebus berarti kalau di pegadaian itu, ya, barang yang ditebus itu kalau sudah ditebus menjadi milik kita, kan begitu ya. Pak Suwanda sering menyampaikan semacam itu, gitu ya, menganalogikan kalau barang yang di pegadaian itu ketika kita memiliki kembali maka kita harus tebus, maka harus kita tebus dengan tentu membayar. Gitu. Nah, jadi sekarang kita diingatkan, ya, jadi bagian ini kita juga diingatkan bahwa kita ini sudah ditebus. Kita menjadi milik siapa yang menebus kita? Nah, kita ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita pun menjadi milik Kristus itu karena kita sudah ditebus. Kita ditebus bukan dari barang yang panas, bukan pula dari emas dan perak, ya. Tetapi kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, Anak tunggal Allah itu yang menebus kita, itu yang membayarkan agar kita terbebas dari maut, dari dosa maut itu. Kita sudah dibebaskan, kita ditebus. Nah, artinya saya ulangi kembali bahwa kita sudah dibayarkan oleh darah Yesus itu, maka berarti kita sudah menjadi bagian dari kehidupan Kristus itu. Kita ada jadi milik Kristus itu karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kan tentu suatu kebahagiaan bagi kita. Ya, kita sudah ditebus menjadi bagian milik Yesus Kristus. Nah, inilah bagian yang saya katakan tadi, kita diingatkan melalui surat ini. Siapakah dirimu? Siapakah diri kita itu? Jangan-jangan kita tidak tahu siapa diri kita. Sekarang ini siapa kita ini? Mungkin saja, Pak, itu saya sudah tahu, Pak. Saya orang Kristen, mengikut Kristus, saya milik Kristus. Tetapi kita sadarkah sekarang? Sekarang kita diingatkan ulang nih, ya, disegarkan ulang. Hei, kamu itu adalah milikku, kata Tuhan. Diingatkan melalui surat Petrus ini. Siapa diri kita sesungguhnya? Siapa kita ini? Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya kira jelas kita sudah ditebus, ya, dengan darah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa sih kita ditebus begitu? Siapa sih kita ini? Hebat sekali kita itu, ya. Dari gambaran itu artinya Bapak sekalian, ya, kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita kelihatan bahwa sungguh dan sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Lah, kalau Tuhan saja kita berharga, masa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Begitu, teman-teman ya. Saya ulangi kembali bahwa kita sungguh dan sangat berharga bagi Tuhan. Maka kita ditebus. Ya. Kalau saya lihat, atau mari kita lihat dari sisi yang lain, dari Yohanes 3 ayat 16. Ada yang bisa baca, tapi saya bacakan saja lah pada kita. Barangkali ini sudah bisa kita hafal ini, ya, ayat ini. Ya, di sini ada pengurus Bapak Datus Hite, Yohanes 3 ayat 16, pasti hafal dia. Ya. Karena begitu besar kasih Allah, nah, akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya ulangi sedikit saja lagi. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah, mengapa kita ditebus? Kita memang berharga, tetapi di sisi lain, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, ya, makanya kita ditebus, makanya dia rela berkorban, karena kita berharga, maka kita diajak, diangkat menjadi miliknya, diambil, dia bayarkan itu, kita diselamatkan dari dosa. Nah, apakah kita tidak bersukacita? Apa tidak menjadi kebanggaan? Artinya kita ini bukan orang biasa-biasa saja begitu. Kita ini orang yang luar biasa, tidak sama dengan orang-orang seperti di luar sana. Ya kan? Yesus Kristus itu Allah itu yang maha kuasa loh. Segala sesuatunya dia yang menentukan. Nah, itulah kita menjadi bagiannya. Nah, kan ini satu sukacita yang luar biasa sebenarnya. Tetapi pertanyaannya kemudian, sadarkah kita itu? Ini permasalahan lain gitu kan. Nah, saya ulangi lagi, karena begitu besar kasih Allah. Arti kata kasih itu saya mencoba mencari di kamus melalui HP begitu ya, dengan arti kata yang sederhana saja. Jadi nggak agak repot-repot enggak gitu ya. Yang umum sifatnya. Nah, saya melihat di sana menjelaskan begini. Kasih itu identik artinya dengan ingin atau mau memiliki. Nah, atau dengan kata lain, kasih itu identik artinya ingin menjadi bagian dirinya ataupun ingin menjadi bagian di dalam kehidupannya. Itu arti kasih umum. Nah, kalau dulu kita dia masa muda mantan pacar gitu kan, kita sangat mengasihinya, ada kasihnya, karena kita ingin dia itu bagian kehidupan kita. Kita ingin dia menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mengasihi dia, kita kasih, kita sangat mengasihi dia, karena kita ingin memiliki. Itu artinya tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu menyatakan diri bahwa dia sangat menginginkan itu bagian pada kehidupannya. Kita mau menjadi miliknya itu, menjadi bagian dalam kehidupan Allah dalam Yesus Kristus gitu. Itu loh artinya. Jadi sebenarnya sederhana pemaknaan itu. Ya. Jadi kita adalah bagian yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah yang kudus itu. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, identitas orang Kristen itu sebenarnya ada. Apa sih identitas orang Kristen itu? Itu kasih itulah identitas kita. Orang Kristen berarti dia pasti punya kasih. Nah, itu konotasi orang seperti itu. Identitas, saya juga melihat di kamus gitu. Apa sih artinya identitas itu begitu ya? Nah, salah satu di antaranya banyak makna sana. Kalau kita baca di kamus itu banyak pengertiannya begitu ya, penjelasan-penjelasan lain begitu. Tapi saya tangkap ada satu bagian di sana bahwa identitas itu adalah maknanya sama dengan seperti ini. Ciri khas. Nah, identitas itu sama dengan ciri khas ya, dari sisi lain. Jadi kalau saya hubungkan dengan yang tadi bahwa identitas orang Kristen itu adalah kasih, berarti ciri khas orang Kristen itu adalah kasih, memiliki kasih, kan begitu. Itulah ciri khas orang Kristen. Ya, dia memiliki kasih. Itu ciri khasnya seperti itu. Kalau dia tidak menggambarkan itu, berarti dia tidak atau bukan orang Kristen seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi sesuatu yang dikasihi Tuhan, identitas umat Kristen adalah kasih. Kasih yang paling agung adalah ketika Yesus
menderita dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena kasih inilah manusia diselamatkan dari hukuman maut yang kekal itu. Karena kasih juga setiap orang dipanggil untuk mengasihi sesamanya, seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Apa perintahnya? Di Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku. Saya ulangi, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ini perintah. Kalau tadi kita sudah menjadi bagian kehidupan Kristus itu, maka saya ulangi, kita sudah menjadi bagian daripada miliknya. Sekarang kita diperintah, kita disuruh ya, dalam ayat 15 ayat 17 kali itu. Ini perintah, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, jadi inilah yang menjadi tugas kita. Saya ulangi kembali, di awal tadi saya sampaikan ada bagian yang diingatkan kepada kita, tapi ada juga yang dinasihatkan. Dinasihatkan itu adalah bagian diharapkan dari kita apa yang bisa kita lakukan, yang diharapkan oleh Tuhan. Karena kita sudah menjadi milik Dia, tentu ada harapan. Ya, makanya kita dinasihatkan oleh surat daripada Petrus ini. Saya lanjutkan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai suatu identitas, maka kasih harus tercermin dalam diri orang percaya. Apapun yang terjadi, apakah ia sedang dalam kesenangan, apakah dia dalam kesedihan, oleh karena penderitaan. Sebab kasih menuntut pula ketaatan untuk hidup kudus dan tidak menuruti hawa nafsu. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus itu, memang kita bebas, tetapi bebas terpimpin namanya. Tidak bisa semau kita. Ada koridor, ada tatanan yang harus kita ikuti. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita sesuai dengan dunia ini. Tapi kita harus selalu dibimbing oleh Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, sayangnya masih banyak orang-orang percaya yang mau mengasihi Tuhan dan sesamanya hanya dalam keadaan tertentu saja. Senang, nyaman, oke lah, kita sama-sama, kita saling mengasihi. Tetapi ketika terjadi suatu kesulitan, nah ini seringkali tidak menggambarkan seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Inilah bedanya kasih Allah dengan kasih manusia. Kasih tidak pernah terbatas oleh karena situasi, tetapi kasih manusia bisa tawar dan menjadi dingin ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Nah, ini kita diingatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kristus yang sudah mati dan bangkit harus menjadi dasar dari kehidupan dan pelayanan yang menggerakkan persekutuan. Kebangkitan Kristus mendorong orang percaya untuk hidup dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Petrus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup sama juga dengan artinya adalah gaya hidup. Oleh karena itu, sebelum menjadi anak-anak Allah pada saat itu yang menuruti hawa nafsu dan dikuasai oleh kebodohan, kalau kita mau baca ada tertulis di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-14. Di sini kembali kita diingatkan kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, imam-imam Israel mempersembahkan bermacam-macam binatang dan memercikan darahnya. Demi Yesus diumpamakan sebagai anak domba yang tidak bercela, yang darahnya berkuasa menghapus dosa manusia. Jadi dari bagian bacaan kita tadi seperti itu yang dijelaskan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar, sudah dijelaskan, sudah diingatkan siapakah kita ini. Ya.
Kalau kita sudah menjadi milik Kristus itu, kita berharga bagi Dia, bagian daripada kehidupan Kristus itu sendiri. Lalu apa respon kita? Apa reaksi kita? Kalau kita sudah ditebus menjadi milik Tuhan itu, apa sih sikap kita yang harus kita perbuat? Ya. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 22 dalam bacaan kita tadi, ya, bagian itu menjelaskan bahwa hidup dalam kasih persaudaraan adalah respon atas kasih Allah itu yang begitu besar kepada manusia. Ya. Jadi respon kita tentang kasih Allah yang begitu besar itu, maka kita juga harus mengasihi yang tadi dikatakan kasih persaudaraan. Sesuai dengan tema kita tadi, hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih itulah yang kita harus pupuk dalam kehidupan kebersamaan kita. Kasih persaudaraan adalah juga respon atas keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepadanya, ya, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kasih persaudaraan tidak akan pernah terwujud apabila setiap orang masih memilih kepada siapa ia akan mengasihi. Jadi kita itu kalau mengasihi orang tidak pilih-pilih lah, ya, kepada semua orang sama, begitu. Jadi tidak, di sini saya lihat jangan memilah dan memilih kepada siapa kita akan mengasihi, gitu ya. Tetapi kasih persaudaraan akan menjadi nyata ketika setiap orang bersedia dijumpai oleh Kristus dan mengubah seluruh kehidupannya sehingga menjadi gaya hidup yang baru bagi orang percaya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan yang tadi saya katakan, kita diingatkan dan dinasihatkan. Dia mengharapkan, kita diharapkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang menjadi tugas kita sekarang. Tentu dalam kehidupan kita sebagai bapak di tengah-tengah keluarga menjadi tanggung jawab kita. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar ini tidak sebatas teori lah, gitu ya, bahasanya begitu. Tetapi sesungguhnya lebih kepada bagaimana kita memperlakukan itu, menyatakan dalam kehidupan kita, gitu. Ya, kalau berteori mah gampang, kasih jelas semua manusia seperti dirimu sendiri, gitu. Gampang Pak, teori Pak. Tetapi kalau kita sudah bagian dari kehidupan Kristus itu, maka kita mau tidak mau harus melakukan itu. Nah, itu kita. Nah, ini kita lakukan dari rumah tangga kita sebagai kaum pria, sebagai orang tua, sebagai bapak di tengah-tengah keluarga. Kita cobalah, kita belajar dari sana, mengasihi kepada anak-anak kita, tidak pilih kasih, ya, dari bahasa lain tidak pilih kasih, sama semua di tengah keluarga kita. Kita memberikan contoh, tidak saja dalam berteori saya katakan tadi, tapi kita nyatakan, dan anak-anak kita juga merasakan bahwa kita tidak pilih kasih, gitu, ya, terhadap istri kita, di keluarga kita yang lain. Nah, ini lalu yang berikutnya, teman-teman, saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau di dalam persekutuan kita kaum pria ini, saya memperhatikan, saya lihat bahwa sudah mewujudkan tentang kasih ini. Nah, bagian yang saya perhatikan ketika ada kerja bakti di gereja, gitu ya, kita itu saling mendukung. Artinya kasih itu kan menganggap diri lain, orang lain itu bagian dari diri kita. Kita peduli sama mereka karena kita merasa bagian daripada mereka. Itulah kasih tadi, bagian daripada mereka. Kita peduli, kita berempati, gitu ya. Kita mau membantu. Nah, ini yang nyata yang sudah kita atau saya perhatikan. Kaum pria luar biasa di Tanjung Barat ini langsung menjadi motor penggerak, ya, bakti apa sajalah begitu. Kaum pria sudah luar biasa. Apalagi ada saudara kita yang sakit dan lain-lain begitu, yang butuh bantuan. Nah, kaum pria ini langsung bergerak. Nah, mengapa dia bergerak? Nah, inilah wujud nyata
ya. Kalau menurut saya bagian daripada kasih itu dalam pelaksanaan dalam kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat kita. Nah, saya kira ini yang perlu kita pupuk, yang perlu kita nyatakan sebagai bagian daripada kehidupan kebersamaan kita di jemaat kita. Kita adalah milik Kristus, maka kita harus saling mengasihi. Artinya kita begitu kepada orang lain, kita harapkan juga orang lain juga begitu kepada kita, tapi dengan syarat tanpa pamrih gitu ya, dengan tulus ikhlas. Itu teman-teman yang saya ingin sampaikan kepada kita. Tetapi ada bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari ayat yang ke Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, itu ya. Jadi ini adalah gambaran ketika kita melakukan itu, berarti orang tahu kita adalah milik Kristus. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan firman Tuhan ini ya boleh kita pahami, dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah firman yang telah disampaikan oleh Bapak Martin Bukit. Kiranya firman tadi yang disampaikan tadi menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Itu selanjutnya, marilah kita mengumpulkan rasa ungkapan syukur kita melalui persembahan kita. Tapi sebelumnya mari kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Sambil pundi-pundi persembahan disampaikan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8. Kita akan doa syafaat dan doa persembahan yang disampaikan oleh Bapak Martin Bukit. Baiklah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Lalu kemudian nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami datang menyampaikan syukur terima kasih kami kepada Tuhan atas segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang sudah boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar.
Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami bukan orang sembarangan, tetapi kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami semua sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan kami juga diingatkan agar kami juga boleh menyatakan dalam kehidupan kami boleh saling mengasihi seperti Yesus Kristus yang sudah menyampaikan perintah kepada kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagi kami tidaklah mudah Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menuntun, membimbing kami agar kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami boleh menjadi contoh. Kami boleh menggambarkan sebagai identitas kami yang mempunyai kasih itu. Terima kasih Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum pria dimanapun mereka berada pada saat ini. Mungkin saja ada di rumah, tetapi juga mungkin di tempat yang lain. Kami berdoa untuk kaum pria. Inilah kami Tuhan, bagian kaum pria yang terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama kami, karena kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapa, biarlah kegiatan kebaktian kami seperti yang kami lakukan ini secara daring, tetapi biarlah kami bagian kaum pria rindu terus mengikuti kebaktian ini, karena kami percaya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan bersama dengan kami, dengan situasi kondisi seperti ini, kami tidak mampu melewati hari-hari kami. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami, tolong kami Tuhan, dengan kondisi yang berat dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak hal yang menjadi problem, permasalahan di tengah-tengah kebersamaan kami. Tapi biarlah Tuhan hadir, memberikan kami kekuatan semangat yang luar biasa, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati juga kami sebagai kepala keluarga di keluarga kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan memimpin, membimbing, menuntun keluarga kami. Biarlah kami sebagai kaum pria, kami sebagai bapa di tengah-tengah keluarga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, mampukan kami Tuhan menunjukkan kasih kepada keluarga kami. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah anugerahkan kepada kami, sehingga seluruh kaum pria di Tanjung Barat bersama dengan keluarga kami, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Bapa, dalam kebersamaan kami di jemaat kami pun kami berdoa, biarlah program-program kaum pria, program-program jemaat, Tuhan juga boleh menyertai, boleh mewujud nyatakannya melalui kami. Bapa, dalam rencana ke depan di gereja kami ada peresmian pendeta, ada emeritasi pendeta. Segala rencana yang sudah dibuat oleh kami dengan majelis sinode dengan GKP Tanjung Barat, Tuhan hadir membimbing dan menuntun kami semua, sehingga pada waktunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak Pendeta kami, biarlah terus Engkau mau memberkati Bapak Pendeta, agar Bapak Pendeta kami terus boleh lebih baik kesehatannya itu Tuhan. Dan ada rencana tanggal 12 nanti akan ada operasi lanjutan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami, khususnya Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kebersamaan di jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa mendoakan persembahan kami. Kami sadar Tuhan,
biarlah persembahan yang kami berikan ini, yang kami persembahkan ini, yang tidak seberapa ini, Tuhan mau menerima, mau memberkati, sehingga dapat digunakan di dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pekerjaan. Oleh kami kuasa dan sampai selamanya. Amin. Kita akhiri bacaan kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan yang tertutup dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama dan yang keempat. Kita harus membawa berita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Demikianlah ibadah kaum pria pada malam hari ini telah selesai. Atas nama pengurus Komisi Pria kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Martin Bukit yang telah melayani dalam pelayanan Komisi Pria hari ini. Kiranya Bapak Martin Bukit selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan tak lupa juga kepada rekan-rekan Kompri yang telah membantu dan mendukung untuk pelayanan ibadah pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kepada bapak-bapak yang telah setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di kebaktian selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.